Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini kami akan menyajikan informasi terkait kejelasan nasib honorer yang tidak dipakai lagi mulai tahun 2023 depan. Terkhusus buat Bapak Ibu tenaga honorer yang jenis jabatannya tidak memenuhi syarat dalam pendataan tenaga non-ASN 2022 ini. Sebelum menonton videonya, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel ini, monggo dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan informasi yang akan kami sajikan. Dan juga untuk kali ini, monggo buat Bapak Ibu jangan di skip videonya, ditonton sampai akhir agar tidak menimbulkan berbagai makna atau agar mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kami menggunakan dua regulasi utama untuk membuat video ini. Yang pertama yaitu surat dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, yaitu nomor B/1971/SM.01.00/2022 perihal nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2022. Kemudian regulasi yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama, saya akan membacakan dan juga sedikit menjelaskan regulasi yang pertama, yaitu mengenai surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, di mana dalam surat ini isinya yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih informasi terkait pendataan non-ASN sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 sejumlah 2.216.042 yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Kemudian yang kedua, namun demikian data yang diinput oleh kementerian atau lembaga dan juga Pemda sebagaimana surat saudara masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Minpan RB nomor B/MTTSM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan juga nomor B/MTTSM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2023. Kemudian poin yang sangat penting dalam pembuatan video ini yaitu regulasi ini di nomor 3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Jadi buat Bapak Ibu yang jenis jabatannya tidak bisa memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN akan dialihdayakan menjadi tenaga outsourcing. Dari surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Menpan RB tersebut dapat diketahui dan juga dijelaskan bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November 2023 ke depan. Kemudian Menteri Pan RB mengatakan bahwa pihaknya akan merekrut pekerja ahli daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, baik itu di instansi pusat maupun instansi daerah yang akan menggantikan sistem pegawai honorer sebelumnya. Outsourcing itu dikenal sebagai penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Jadi untuk tahun 2023 ke depan itu sudah tidak ada tenaga honorer. Adanya yaitu ASN, PNS atau P3K, dan juga yang tidak terdata atau tidak memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN tahun ini akan dialihdayakan seperti itu, atau tenaga outsourcing namanya. Outsourcing itu biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau memusatkan perhatian kepada fokus utama perusahaan, dalam hal ini instansi pemerintah.
Dan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing dan tidak termasuk dalam data non-ASN, di mana poin 3 berbunyi seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan outsourcing ini? Jadi di dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait pengertian, sistem kerja, upah, dan juga perlindungan kerja dari tenaga outsourcing, kemudian juga kelebihan dan kekurangannya dari sistem outsourcing yang akan menentukan nasib karir Bapak Ibu tenaga pendukung ke depannya. Yaitu yang pertama mengenai pengertian dasar tentang outsourcing. Kita buka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terkhusus di pasal 65. Di mana ada 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang dasar outsourcing, yaitu yang pertama yaitu pasal 65. Yang ayat 1 berbunyi, penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dimuat secara tertulis. Kemudian yang ayat 2 berbunyi, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Kemudian yang kedua yaitu ke B, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ke C, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ke D, tidak menghambat proses produksi secara langsung, dalam hal ini instansi pemerintah. Kemudian yang ayat 3 berbunyi, perusahaan lain atau instansi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk badan hukum. Jadi kalau tidak berbadan hukum tidak bisa menerima tenaga alih daya. Tapi kalau untuk instansi pemerintah pasti semuanya berbadan hukum. Kemudian yang poin 4, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja atau buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ayat 5, perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Yang ayat 6, hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya. Yang ayat 7, hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Kemudian yang yang ayat 8, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan atau instansi pemerintah, dalam hal ini ya Bapak Ibu, instansi pemerintah penerima pemborong beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Kemudian yang ayat 9, dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 di atas, maka hubungan kerja pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. Kemudian pasal 6 berbunyi ayat pertama, pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemudian yang ayat 2,
penyedia jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Yang ke B, perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang poin C, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh atau perusahaan outsourcingnya. Dan yang poin D, perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja atau buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh dibuat secara tertulis dan wajib memenuhi pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian yang ayat 3 berbunyi, penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Yang ayat 4, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, huruf A, huruf B dan huruf D serta ayat 3 tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa outsourcing sendiri itu adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Namun pekerja outsourcing sendiri itu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Perusahaan menggunakan pekerja outsourcing untuk mengerjakan tugas tertentu atau tidak menjadi fokus utama perusahaan. Status pekerja outsourcing sendiri pun hanya pekerja kontrak dan bukan tetap. Jadi ini yang poin pentingnya ya. Jadi status pekerja outsourcing atau tenaga honorer yang sekarang ini yang akan dialihdayakan menjadi pekerja outsourcing itu akan menjadi pekerja kontrak dan juga bukan tetap. Pekerja outsourcing juga bukan pekerja dari perusahaan tersebut, tetapi tenaga kerja dari perusahaan outsourcing sehingga tidak memiliki jenjang karir. Perusahaan outsourcing atau penyedia jasa itu bertugas menyeleksi calon pekerja yang akan direkrut untuk kemudian disalurkan ke instansi-instansi yang membutuhkan. Jadi tadi sudah dijelaskan di Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, di mana para perusahaan outsourcing ini atau penyedia jasa itu akan bertugas menyeleksi dan juga menyalurkan kepada instansi-instansi yang membutuhkan, baik itu instansi pusat maupun instansi daerah. Oleh karenanya, pekerja outsourcing biasanya sudah memiliki keterampilan sehingga bisa langsung dipekerjakan di instansi tanpa perlu pengarahan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian yang kedua yaitu terkait sistem kerja dari outsourcing ini. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini, setelah kami pelajari, belum mengatur secara spesifik dan rinci terkait sistem kerja pekerja outsourcing. Tetapi pada pasal 64 dijelaskan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Dengan begitu, perekrutan pekerja outsourcing dilakukan perusahaan penyedia jasa outsource sehingga akan bekerja untuk perusahaan dengan dua sistem, yaitu sistem kontrak perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Aturan terkait
area kerja pekerja outsource yang bisa masuk dan bekerja di perusahaan lain itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan. Meski pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau perusahaan atau instansi pemerintah, Pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja pun tidak mencantumkan batasan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang yang dilakukan oleh pekerja alih daya atau pekerja outsourcing, tetapi hanya menyebut pekerjaan alih daya didasarkan pada perjanjian waktu tertentu dan tidak tertentu saja. Yang ketiga yaitu terkait upah dan perlindungan kerja tenaga outsourcing. Mengingat status hubungan kerja pekerja outsource ada di bawah perusahaan atau instansi yang memperkerjakannya, maka untuk upah, perlindungan, dan juga jaminan kesejahteraan juga dibebankan kepada perusahaan itu. Di sini ada di pasal 66 ayat 2 huruf C. Nah, di dalam pasal 66 ayat 2 huruf C menyebutkan bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh atau perusahaan outsourcing. Jadi, perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing itu tidak memiliki kewajiban terkait hal-hal tersebut karena menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kelebihan outsourcing. Sistem kerja outsourcing sendiri itu memiliki beberapa kelebihan ya Bapak Ibu bagi instansi dan juga karyawan atau tenaga outsourcingnya. Yang pertama, sistem kerja ini mengurangi biaya operasional perusahaan sehingga bisa digunakan untuk fokus usaha perusahaan atau instansi pemerintah. Selain itu, pekerja outsourcing yang telah memiliki skill spesifik atau khusus bisa menghemat instansi pemerintah untuk tidak perlu menyediakan jasa pelatihan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu sistem outsourcing bisa mengurangi urusan rekrutmen perusahaan atau instansi pemerintah karena perekrutan akan dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Kemudian yang ketiga, sistem outsourcing dipandang menguntungkan karyawan atau pegawai untuk mendapatkan keahlian tambahan. Ketika instansi mencari keahlian khusus, maka instansi penyedia outsourcing pun akan memberikan pelatihan tambahan. Kemudian yang kelebihan selanjutnya yaitu penerimaan pekerja outsourcing itu cenderung lebih mudah karena pekerja sudah memiliki keahlian khusus. Itu beberapa kelebihan sistem kerja outsourcing. Tapi selain kelebihan tersebut, kami pun akan menjelaskan beberapa kekurangan dari sistem ini. Yaitu ada beberapa kekurangan yang kami rangkum dalam sistem outsourcing. Yang pertama, ada peluang informasi seputar bisnis perusahaan bocor, terutama jika menggunakan pekerja yang sifatnya teknis. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan perusahaan mengalami ketergantungan menggunakan jasa tenaga outsourcing karena perusahaan bisa mendapatkan tenaga tambahan dengan mudah, cepat, dan juga praktis. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan pekerja outsourcing pun agak kurang terjamin karena durasi kerja yang biasanya singkat, tidak adanya jenjang karir hingga tunjangan atau benefit lainnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu pekerja outsourcing cenderung memiliki upah atau penghasilan tidak menentu karena instansi penyedia bisa saja memberikan potongan. Emang biasanya kalau outsourcing itu pasti dipotong oleh perusahaan penyedia jasa ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya, pekerja outsourcing disarankan mencermati kontrak kerja dan memiliki perusahaan dengan sistem gaji yang transparan. Sekian informasi dari kami. Jika ada pertanyaan, monggo buat Bapak Ibu dapat bertanya di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng atau diskus bareng. Dan jika ada kesalahan dalam menerangkan, mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.